Kita coba lihat praktek dari pendekatan PDCA, analisa masalah, ya proyek rugi 2 tahun. Saya coba bagi ke dalam 5 area ya. Pertama, proses estimasi. Apa sih possibility kesalahan di proses estimasi? Ya, misalkan salah hitung kebutuhan material. Harusnya materialnya misalkan contoh scaffoldingnya 900 meter, ternyata scaffoldingnya pakainya 2000 meter misalkan gitu. Nah, salah hitung manusia, harusnya manusianya butuhnya 30 tapi ternyata 20. Alat ya, harusnya menggunakan mesin, ya ternyata tidak diidentifikasi. Nah, ini mengakibatkan terjadi kesalahan di estimasi. Demikian juga harga satuan. Kalau di sini bicara kebutuhan dari sisi quantity, kemudian dari sisi harga satuan. Jadi di estimasi misalkan beli semen harganya 50.000, ternyata semen sudah naik jadi 100.000 misalkan. Kalau misalkan kita ada kendala di estimasi, ya nanti dampaknya adalah apa? Dampaknya nanti perusahaan itu jadi kerja bakti. Nah, kemudian ini problem di estimasi. Ya, kemudian ada problem di perencanaan. Ya, di perencanaan itu schedule yang tidak sinkron. Ya, misalkan ada proses 1, proses 2 gitu ya, pabrik dan instalasi. Nah, pabrik mengerjakan produk A, tapi instalasi butuhnya produk B gitu. Sehingga tidak sinkron, akhirnya pengangguran. Kemudian pemilihan sapon yang kurang baik. Ya, kadang-kadang yang diambil adalah ya bukan sapon langsung. Kemudian karena proyeknya besar ya, itu kesiapan dana itu juga menjadi salah satu kendala. Jadi ketika dananya tidak cukup, akhirnya beli materialnya dicicil. Ya ketika dananya tidak cukup, ya akibatnya terjadi hutang terhadap supplier. Nah, ketika hutang terhadap supplier tidak dibayar, ya perusahaan jadi menaikkan harga atau supplier tidak mau berbisnis dengan company. Sehingga company harus menyiapkan dana cash untuk mendapatkan supplier yang harganya mahal karena tidak ada pilihan. Kesalahan desain. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam siklus PDCA ya. Jadi di siklus estimasi ada permasalahan, di siklus perencanaan ada permasalahan, ya kemudian di siklus pelaksanaan juga ada permasalahan, ya inefisiensi, banyak waktu terbuang, ya, kemudian pemakaian material berlebih, perbaikan atas kesalahan, dan seterusnya. Kemudian dari sisi kontrol juga saya lihat di sana tidak ada kontrol yang baik. Budgetnya misalkan contoh ya, budgetnya adalah 100 miliar. Nah, selama 100 miliar belum tercapai, ya itu masih jalan terus. Ya, jadi hanya ngecek di akhir. Yang jadi kendala adalah seringkali budgetnya sudah mepet, tapi progresnya misalkan gini, budgetnya sudah kepakai 90%, tapi aktualnya penggunaan anggaran itu sudah 100%. Gitu. Akibatnya terjadilah terlambat dalam kita melakukan suatu correction. Jadi kalau bicara progres ya tadi saya ulang ya, misalkan progresnya pemakaian uangnya itu sudah 90%, ya tapi progresnya baru 70%. Ya kenapa seperti itu? Karena tidak ada kontrol per progres ya dari sisi budgeting. Harusnya kan kalau misalkan progresnya 20%, berarti penggunaan anggaran baru 20%. Progres 30%, penggunaan anggaran baru 30%. Tapi karena tidak ada kontrol per progres, nah itu akibatnya ya seperti tadi, ketahuan setelah terlambat. Nah kemudian action ya, action itu seringkali kelemahannya apa? Ketika misalkan proyeknya terlambat, yang dilakukan apa? Madamin api, tambah orang, tambah lembur. Ya, tapi tidak memperbaiki prosesnya. Harusnya yang diperbaiki adalah prosesnya.